Orang Kristen menganggap Yesus itu Tuhan. Orang Islam mengatakan dia Nabi. Kan begitu? Nah pertanyaannya, kalau memang Yesus itu Tuhan, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Karena di waktu lahir tidak Tuhan dia. Terus terang, Yesus waktu lahir tidak Tuhan dia. Di waktu masa kanak-kanak tidak pernah jadi Tuhan. Tidak ada seorang murid yang mengatakan dia Tuhan. Aneh ketika Yesus sudah mati menurut versi Kristen, oleh Paulus dan teman-temannya yang lain menganggap mendaulat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini kan lucu ini. Nggak ada yang lucu di situ, Bung. Kalau ada yang muncul di situ, itu adalah kebodohan. Kebodohan Anda sendiri. Setelah ada kebodohan, lalu ada pembodohan. Karena Anda yang sudah bodoh, lalu membodohi lagi pengikut-pengikut atau pendengar-pendengar ceramah Anda itu ya. Cobalah kalau jadi mualaf ya silakanlah, itu hak Anda. Tapi bicaralah tentang agama baru Anda. Nggak usahlah utak-atik agama lama Anda yang sebenarnya hanya menunjukkan bahwa Anda tidak tahu apa-apa ya tentang kekristenan. Bahkan baca Alkitab saja mungkin tidak. Ya. Nah, coba sekarang Anda punya pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaannya, kalau memang Yesus itu Tuhan, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Coba mikir baik-baik, karena Tuhan itu punya sifat kekal. Kekal itu artinya tidak punya permulaan, tidak punya akhir. Jadi relevan tidak kalau Anda bertanya bahwa sejak kapan jadi Tuhan? Tuhan itu tidak membutuhkan saat di mana dia jadi Tuhan. Kalau pernah ada saat di mana dia menjadi Tuhan, artinya ada saat sebelumnya di mana dia bukan Tuhan. Tuhan apa boleh begitu? Dan kami orang Kristen tidak sebodoh itu, Bang, untuk menganggap bahwa Tuhan itu ada permulaannya. Tidak. Tuhan itu kekal. Kalau kami percaya Yesus itu adalah Tuhan, karena kami percaya dia itu kekal. Tidak perlu ada saat di mana dia yang tadinya bukan Tuhan, terus jadi Tuhan. Nggak sebodoh itu orang Kristen. Ya, kalau Anda tidak paham itu yang justru membuktikan bahwa Anda bodoh. Ya, kalau Yesus itu lahir, kami juga percaya bahwa sebelum dia lahir itu dia sudah ada. Karena itu keberadaannya sebagai Tuhan itu melampaui waktu di mana dia menjadi manusia. Yang lahir itu. Karena di waktu lahir tidak Tuhan dia. Terus terang, Yesus waktu lahir tidak Tuhan dia. Di waktu masa kanak-kanak tidak pernah jadi Tuhan. Anda kurang baca Alkitab, Bang. Karena kalau Anda baca Alkitab baik-baik, pada waktu malaikat memberitahukan tentang kelahirannya, jelas secara eksplisit katakan dia Tuhan kok. Di mana? Nah ini, saya tunjukkan ayatnya ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah pemberitaan malaikat. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada gembala-gembala, masa malaikat bohong? Malaikat tidak bohong. Dan kalau malaikat yang mengatakan, malaikat mengatakan bahwa Kristus Tuhan. Jadi jelas bahwa pada hari di mana dia lahir itu dikatakan dia Tuhan. Anda bilang tidak ada, berarti Anda tidak baca Alkitab. Baca ayat begitu saja tidak kok. Sok-sok mengkritisi agama Kristen dulu ya. Lalu apa yang Anda katakan lagi? Tidak ada seorang murid yang mengatakan dia Tuhan. Aneh ketika Yesus sudah mati menurut versi Kristen, oleh Paulus dan teman-temannya yang lain menganggap mendaulat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Anda katakan bahwa Pauluslah yang menjadikan Yesus Tuhan. Anda lagi-lagi ngawur. Kenapa? Karena jauh sebelum Paulus itu muncul tuh, murid-murid sudah mengakui dia Tuhan kok, dia Allah kok. Ya. Anda mengatakan bahwa tidak ada murid yang katakan dia Tuhan. Lagi-lagi membuktikan bahwa Anda gak baca Alkitab. Ya. Jelas bahwa murid-murid itu percaya dia Tuhan. Percaya dia Allah. Ya. Kita mulai ya. Rasul Yohanes itu murid Yesus. Nah, dalam tulisan Rasul Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu gelar bagi Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah.
Ya berarti kalau firman ini adalah Yesus, ya Yesus itu adalah Allah. Ini Yohanes nih rasul atau muridnya Yesus. Lalu nanti kita bisa lihat juga di dalam 1 Yohanes pasal 5. Ini masih dari Yohanes nih ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, ini anak Allah kan Yesus, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar ini Allah Bapa. Dan kita ada di dalam yang benar, Allah Bapa, dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi di sini bicara anaknya Yesus Kristus. Terus sambungannya, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Berarti anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah. Ini yang ngomong siapa? Ya, yang ngomong Yohanes. Yohanes itu murid Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada murid yang mengatakan dia Allah, dia Tuhan, kamu kurang baca Alkitab. Siapa lagi? Murid lain lagi. Petrus. Oke, mari kita lihat tentang Petrus di 2 Petrus 1 ayat 1. Ya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, ya, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Memang ini memungkinkan dua pembacaan. Yang pertama Allah dan yang kedua juru selamat kita. Jadi Yesus Kristus itu juru selamat kita, tapi bukan Allah. Itu cara pembacaan pertama. Tapi cara pembacaan yang kedua itu adalah Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu disebut dengan dua sebutan, yakni Allah dan juru selamat. Dan menurut hukum tata bahasa Yunaninya, ya namanya Granville Sharp Rule, kalau kasus semacam ini, maka itu dibaca, ini adalah satu pribadi. Jadi, satu pribadi Yesus Kristus disebut dengan dua sebutan, itu Allah dan juru selamat kita. Itu berarti bahwa Petrus jelas mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah sekaligus juru selamat. Kamu nggak baca Alkitab, masih kurang lagi. Saya kasih lagi ya, rasul ya. Murid Yesus langsung ya. Thomas. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28. Ya. Thomas menjawab Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Jelas kan? Jelas rasul sendiri, jelas murid Yesus bilang ya Tuhanku dan Allahku. Terus kamu mau apa? Kamu dengan lantangnya, dengan sok tahunya berteriak, tidak ada murid yang katakan dia Tuhan. Nah, terus Thomas bilang apa? Ya Tuhan dan Allahku. Kamu itu tidak baca Alkitab tapi sok tahu saja. Ya beginilah memang tipikal mualaf-mualaf ini yang sok tahu tentang iman Kristen, tapi makin bicara, makin menunjukkan mereka tidak tahu apa-apa. Makin bicara, hanya merupakan pameran kebodohan terhadap iman Kristen yang sama sekali mereka tidak pahami. Ya, jadi ya, saya berikan tanggapan pendek-pendek beginilah untuk menunjukkan bahwa memang parah-parah lah mereka. Oke, cukup sampai di sini. Shalom.